Mitra pecinta budaya Nusantara, selamat bertemu kembali. Ini adalah terowongan Jebrod di Kampung Paseh, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Panjangnya sekitar 100 meter di bawah Jalan Ramei. Terowongan ini terkenal karena rawan begal ya. Ini di siang hari. Pantas rawan begal karena tidak ada penerangan dan masuknya langsung ke perkampungan. Setelah ini kita akan meninjau atau melihat beberapa tanjakan atau turunan atau tempat-tempat yang penuh misteri, rawan kecelakaan dan sebagainya. Semata-mata ini untuk menghibur ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Terowongan Jebrod ini berada di bawah jalan besar, Jalan Lingkar Utara menuju Jalan Raya Bandung, Jalan Ramei. Tapi di bawahnya ini suasananya seperti ini ya. Bukan horor karena hantu, tapi di sini karena begal ya. Mudah-mudahan aja sekarang sudah aman ini ya. Ini adalah tanjakan atau penurunan yang menikung tajam di daerah Parung Bedil, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Belokan tajam ini terkenal karena rawan kecelakaan, karena sempit, menikung, dan merupakan jalan yang dibuat pada zaman Belanda ini. Nah ini ya, jembatan Parung Bedil juga dibuat oleh penjajah Belanda sekitar tahun 1880-an ya. Ini pondasinya masih pondasi zaman Belanda, sedangkan jembatannya sudah merupakan renovasi zaman sekarang. Yang melintasi jembatan ini hanya cukup untuk satu kendaraan, makanya harus antri. Disebut Parung Bedil karena menurut cerita rakyat bahwa di sini sering terjadi pertempuran pada saat zaman pergolakan kemerdekaan negara kita. Ini jembatannya sempit ya. Jembatan Parung Bedil ini berada di atas sungai Ciorok. Konon katanya cukup angker, tapi kita melihat memang kondisinya seperti ini ya, sempit ya. Harus berhati-hati, hanya cukup satu orang. Nah ini kelihatan sekali bahwa jembatan ini memang belum diperlebar, masih selebar ini sejak zaman pembuatannya sekitar awal abad ke-19. Ini jembatan Parung Bedil ya, warisan penjajah Belanda. Setelah ini kita akan mengunjungi beberapa makam keramat. Mitra, ini kita sekarang akan berziarah ke makam Bupati Cianjur kedua ke sana ya, dan Bupati Cianjur ketiga. Nah ini salah satunya adalah tewas terbunuh ini ya, Bupati Cianjur ketiga yang tewas mengenaskan ditikam oleh senjata tajam conrek, sehingga beliau ini disebut sebagai dalem di conrek.
Nah, yang ini makam ayahnya Bupati Cianjur kedua yang memindahkan ibu kota dari Cikundul ke Pamoyanan ke lokasi Cianjur sekarang. Ini berada di tengah kota, tepatnya di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Mitra pecinta budaya Nusantara, saat ini saya berada di makam Bupati Cianjur ketiga, yaitu Raden Arya Wiratanu III atau Raden Asramanggala, memerintah tahun 1707 sampai dengan 1726. Mitra Bupati inilah yang membawa Cianjur dalam masa keemasan. Cianjur dengan luas seperti sekarang sebetulnya adalah warisan beliau dulu, memperluas wilayah-wilayah sehingga seperti seluas sekarang. Malah zaman ketika beliau memerintah ini, Kabupaten Sukabumi masuk wilayah Cianjur. Demikian juga dengan Parakan Muncang yang sekarang berada di dalam wilayah Kabupaten Bandung, masuk Cianjur. Kangjeng Dalem Asramanggala atau Bupati Cianjur ketiga inilah yang menjadikan Cianjur sebagai produser kopi terbesar se-Nusantara atau sepulau Jawa, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Reza Dena Putra dalam buku Sejarah Cianjurnya. Saking suksesnya beliau mengelola kebun kopi di Cianjur, beberapa kali oleh Belanda, oleh penjajah, diberikan perluasan wilayah sehingga sampai hampir melebihi luas Cianjur sekarang. Kualitas kopi Cianjur pada waktu itu terbaik sehingga diekspor ke luar negeri. Orang Cianjur pada waktu itu makmur, sampai-sampai mendatangkan buruh-buruh Cina dan buruh-buruh dari luar Pulau Jawa seperti dari Makassar, dari Bali ke Cianjur untuk dijadikan buruh kebun kopi, karena orang Cianjur sendiri pada waktu itu makmur. Malah istilah kalau ganteng seperti orang Cianjur, kalau berbahasa halus seperti orang Cianjur, kalau pintar seperti orang Cianjur, inilah pada masa pemerintahan beliau. Sayangnya beliau ini kemudian tewas, terbunuh oleh senjata tajam namanya Conre. Makanya beliau ini kemudian disebut dengan Kangjeng Dalem di Conre. Hendy Jo, seorang peneliti sejarah, seorang jurnalis sejarah, menyatakan bahwa beliau terbunuh karena kasus korupsi. Tukang kebun kopi pada waktu protes. Akhirnya petugas kopi atau tukang-tukang kopi pada waktu di Cianjur membakar kebun-kebun kopi, dan salah seorangnya menyelusup ke pendopo dan berhasil membunuh beliau. Semoga kita doakan ya, bahwa beliau ini mendapat pengampunan dari Allah dan husnul khotimah ya. Dan jasa-jasa beliau kepada Cianjur yang sudah membangun Cianjur pada waktu itu dapat menjadi imbalan bagi amal ibadah beliau ya. Ini saya berada di makamnya ya, di Kampung Pamoyanan Tonggo, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Inilah makam Bupati Cianjur ke-8 ya, Temenggung Wiranagara. Ia dipecat oleh penjajah Belanda karena meninggalkan tugas saat Gunung Gede meletus. Mirip seperti peristiwa di Aceh sekarang. Bupati Aceh Tamiang yang meninggalkan daerah bencana di Aceh karena umroh ya. Yang ini terjadi pada awal abad ke-19 ya. Beliau ini juga merupakan pencipta beberapa olahan ikan. Saking sukanya kepada ikan, beliau disebut dalam kancra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, saat ini saya berada di
makam Bupati Cianjur ke-8 ya, ke-8 yaitu makam Temenggung Wiranagara. Ini makamnya ya. Ini makamnya. Beliau memerintah hanya 11 bulan ya. Dari tahun 1833 sampai dengan tahun 1834 ya. Beberapa waktu lalu kalau kita melihat berita bencana di Aceh, Bupati Aceh Tamiang karena meninggalkan tanggung jawab saat bencana, kemudian beliau dicopot ya, dicopot sementara karena beliau meninggalkan kewajibannya saat Aceh dilanda bencana. Bupati Aceh Tamiang ini malah umroh ya. Nah, ini pernah terjadi dengan Bupati Cianjur ini ya, Bupati Cianjur ke-8 ini. Beliau adalah putra dari Bupati Cianjur sebelumnya, yaitu Adipati Prawira Dirja I. Setelah Adipati Prawira Dirja I mengundurkan diri karena usia, kemudian dia berusaha untuk menjadikan anaknya Bupati Cianjur, yaitu ini Temenggung Wiranagara. Cuman karena Temenggung Wiranagara ini punya kebiasaan, yaitu hobi sekali mancing dan marak istilahnya ya. Marak itu membendung sungai atau selokan untuk mengambil ikan ya. Nah, kemudian beliau ini akhirnya dengan berbagai upaya disetujui oleh pemerintah penjajah Belanda untuk jadi bupati, walaupun tidak begitu suka dengan kebiasaannya, yaitu hobi dengan memancing ikan. Akhirnya ketika Gunung Gede meletus tahun 1833, seperti yang dijelaskan dalam buku sejarah Cianjur karya Bayu Suryaningrat, menyatakan bahwa tahun 1833 Gunung Gede Cianjur meletus. Ketika suasana bencana itu, Temenggung Wiranagara malah tidak di tempat. Beliau ini malah sedang mengambil ikan, sedang mengadakan suatu kegiatan marak ya, membendung Sungai Cibuni di Cianjur Selatan. Ketika Cianjur dilanda bencana, dia malah meninggalkan kewajibannya. Maka kemudian oleh Belanda dicopot dari jabatan bupati karena meninggalkan kewajiban ketika Cianjur dilanda bencana, yaitu Gunung Gede meletus tahun 1833. Beliau kemudian dicopot tahun 1834, digantikan oleh adiknya yaitu Kangjeng Dalem Pancaniti. Ini suatu pelajaran bagi kita ya, seperti kejadian-kejadian seperti ini. Dan menurut cerita rakyat, beliau inilah punya kelebihan, yaitu beliau ini gemar memasak olahan ikan. Di Cianjur ada ikan bakar Cianjur, ada ikan cobek, kemudian juga ada pesmol. Beliau inilah yang konon menciptakan olahan-olahan tersebut. Dulu bukan dari ikan mas, karena santapan para bangsawan saat itu adalah ikan kancra. Maka saking sukanya kepada ikan kancra, beliau ini akhirnya mendapat julukan dengan Kangjeng Dalem Kancra, karena suka menyantap ikan kancra. Kita doakan semoga beliau ini mendapat pengampunan dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah. Karyanya yaitu olahan ikan seperti pesmol, ikan bakar, ikan cobek masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Demikian ya, saya berada di kampung Pamoyanan Tonggoh, di mana ini ada makam Bupati Cianjur ke-8 yaitu Temenggung Wiranagara.